banyak hal-hal yang saya terima dan saya rasa itu semua dari Tuhan sih. Selama kita berpikiran kita tidak negatif ke orang, karena belum tentu orang yang kita pikir jahat, malah biasa orang yang kita pikirkan, oh dia itu jahat, suatu saat dia yang bakal tolong kita. Itu, dan itu memang terbukti sih Pak. Ya. Jadi ya berusahalah berpikir yang positif dalam segala hal. Kita nggak bisa harus memilah-milah, melihat dari segi karakter saja itu tidak cukup, karena kita nggak tahu hatinya orang. Jadi berusaha pikiran itu selalu positif. Positif. Sekarang ini saya sudah bersama dengan Afin. Ya, Afin ini posisi ada di Denpasar ya. Di negara. Artinya, kenapa? Sudah di negara. Oh, sekarang sudah di negara. Iya. Oh, okay. Tugas di negara. Oh, oke. Sorry. Berarti salah informasi ini ya. Saat ini si Afin sudah di negara ya. Nah, sedangkan Afin ini asalnya dari Palu nih yang saya dengar. Iya, betul. Ya, nanti kita akan dengar sendiri aja deh gimana nanti ya, bagaimana si Afin ini bisa memperkenalkan diri dan sedikit memberikan penjelasan lah ya, dari mana berasal, kuliah di mana, terus kerja di mana, terus latar belakangnya seperti apa, begitu ya. Tapi teman-teman, yang perlu saya sampaikan saat ini adalah bahwa yang menarik itu Afin punya judul ya, PCR boleh negatif. Wah, ini. Tetapi pikiran tidak boleh negatif. Itu sangat oke banget sih ya menurut saya ya, karena apa? Untuk memanage yang namanya pikiran negatif itu nggak mudah loh ya. Banyak orang, dan pastilah ya, setiap orang itu punya pengalaman bagaimana dia memiliki pikiran negatif, entah itu berasalnya dari mana gitu. Dan tidak banyak orang yang bisa memaintain atau memanage atau mengelola pikiran negatifnya sehingga dia bisa menjadi bangkit gitu ya, bisa menjadi sadar akan kesalahan atas hidupnya atau kekurangannya atau apa saja. Bahkan justru biasanya pikiran negatif tersebut itu seringkali membawa orang tersebut terseret jauh lebih dalam lagi begitu. Nah, uniknya di sini dan asiknya ya, kita sudah punya narasumber yang istilahnya bisa memberikan kepada kita bukan teori ya atau konsep, tapi ini merupakan cerita dari Afin, bagaimana dia bisa membuat pikiran negatifnya itu bisa terkelola dengan baik sehingga dia bisa dikatakan apa ya, bangkit kemudian bisa berhasil. Nah, gitu ya. Udah gak lama-lama saya berikan waktu Afin untuk perkenalan dan sekaligus memberikan penjelasan ya, apa yang Afin maksud di dalam postingan yang ada di Instagram tersebut. Silakan. Oke. Terlebih dahulu terima kasih Pak Roni atas waktunya, atas undangannya bisa bergabung di podcast. Semoga apa yang bisa saya sharing lebih ke sharing ya di sini Pak, bisa bermanfaat juga bagi orang lain dan kita sama-sama belajar. Perkenalkan, saya Afin Kurniawan, asal saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini saya bekerja di PT Wing Surya, tepatnya untuk penempatan Bali dan Denpasar. Berhubungan dengan tema PCR boleh negatif, tapi pikiran jangan negatif. Jadi dari tema itu, pikiran itu bukan hanya dari apa yang kita pikirkan sebenarnya Pak, tapi semua itu dari kemungkinan dari latar belakang keluarga,
latar belakang mungkin dari segi pekerjaannya atau teman atau mungkin masa lalunya. Mungkin saya sedikit cerita nih pengalaman bagaimana saya bisa melewati latar belakang dengan kondisi yang dibilang mungkin keluarga itu tidak broken home lah, Pak. Ya. Broken home. Terus jadi saya hidup dengan ibu hanya berdua 20 tahun tanpa ada ayah, tanpa ada bapak. Jadi itu mungkin suatu yang buat kita itu jadi kadang minder. Minder, kita nggak percaya diri, kita kehilangan arah, terus kita nggak tahu harus ngapain. Seperti itu. Tapi lambat laun dengan melihat seperti itu saya rasa itu tidak cukup besar buat saya. Karena ketika saya melihat ke bawah, saya melihat banyak yang jauh lebih parah. Jadi saat itu dulu Pak, saya untuk membuat percaya diri itu saya ikut kayak kejuaraan atlet taekwondo, terus saya ikut basket juga. Jadi semua yang negatif itu saya bawa ke hal-hal seperti itu Pak. Jadi lebih seperti perasaan saya tuh pengen diakui seperti itu dulunya Pak. Dan mungkin hal-hal itu yang buat ya saya bisa survive, saya bisa bangkit, saya bisa maju. Jadi jangan terperangkap dengan masa lalu lah. Mungkin seperti itu Pak. Jadi di sini saya sharing kenapa juga kadang banyak orang yang belum apa-apa dia udah pikirkan, saya ini kayaknya nggak mampu. Secara otomatis apa yang kita pikirkan kita tidak mampu itu bakal terjadi. Kadang juga kita menilai orang, orang ini kok baik ya, mungkin ada maunya. Nah, kadang seperti pikiran itu malah justru apa yang kita pikirkan seperti itu sebaliknya. Tuh. Kalau dari saya sendiri ya dunia itu hitam putih, tapi ada segi abu-abunya juga Pak. Jadi kadang yang kita pikirkan salah itu belum tentu salah, yang kita rasa benar itu belum tentu benar. Seperti itu. Di waktu taekwondo itu waktu SMP atau SMA? Kuliah Pak. Cuman dari SMP memang sudah mulai latihan sampai saya di kuliah, sampai di perkuliahan. Tepatnya waktu masih di BINUS sempat ikut kejuaraan antar kampus. Terus kalau untuk basket sendiri dari SMP juga sampai SMA. Sampai di kuliahan juga sih Pak. Waktu itu kuliahnya di BINUS yang di Taman BINUS yang di mana? Di Anggrek Pak. Di Taman Anggrek itu ya. Cuman biasa mata kuliah biasa dia pindah-pindah sih Pak. Kadang kita ngampus di Sadan, kadang di Anggrek, sama di Kijang satu. Oke. Untuk BINUSnya. Cuman sampai di situ ya hanya semester 4 sih Pak. Oke. Ya, maksudnya dalam segi materi mungkin waktu saat itu belum mampu lah Pak untuk meneruskan di BINUS. Jadi stuck di semester 4, terus saya pindah kuliah ke Bandung. Pindah kuliah ke Bandung? Iya, pindah kuliah ke Bandung. Lanjutnya ke Bandung sampai selesai. Ambil jurusan manajemen perbankan. Berarti mengulang dari semester 1? Enggak, langsung ambil transkrip nilai manajemennya Pak. Oke. Iya, puji Tuhan dibantu juga dari BINUSnya. Berarti akhirnya Afin selesai di S1 di manajemennya ya? Iya, di manajemen, cuman beda kampus. Ya, di BINUSnya ambil
Sistem informasi. Sistem informasi. Iya. Ya, ya. Sejak keluar dari Palu berarti sejak lulus SMA ya? Iya, betul Pak. Tamat SMA, saya sudah merantau. Karena saya juga anak sendiri kan Pak. Jadi tidak ada saudara. Ya mungkin berpikiran, mungkin dipikir, banyak orang pikir anak sendiri tuh manja. Itu salah satunya. Dia kan tergantung sama orang tuanya. Ya kadang mereka nggak tahu kita seperti apa. Iya, iya, iya. Ya, jangan hidup di atas pikiran orang lain. Jadi saya coba buktikan, saya merantau kerja di Jakarta, saya itu 4 tahun. Saya merintis kerja mulai dari pelayan restoran, terus saya pindah, ya di rumah makan Iten Pak, Mangga 2. Di Jakarta. Ya, Jakarta. Dari situ saya pindah kerja ke Roxy Square. Jadi banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan. Walau kemungkinan mungkin susah, tapi tetap bersyukur. Pasti asal kita percaya, Tuhan tidak akan menelantarkan umatnya, asal kita percaya. Amin. Jadi teman-teman, ayo kita kepoin bareng ya dari Afin ini. Saya sebetulnya juga banyak pertanyaan di kepala ini ya, cuma saya bingung mau urutnya dari mana begitu ya. Silakan Pak, Bapak, saya coba menjawab. Ya teman-teman boleh ikut bertanya ya di komen atau mau silakan, ada yang live juga boleh lah ya. Karena pasti yang jadi pertanyaan dari teman-teman itu, Afin ini anak tunggal begitu ya. Anak tunggal ya Afin ya. Betul ya, anak tunggal Pak, betul Pak. Tunggal, tapi istilahnya dikatakan tadi Afin ini 20 tahun hidup hanya bersama dengan ibu, dengan mama saja ya. Iya. Berarti papa atau panggilannya papa atau ayah? Papa meninggalkan keluarga saat itu Afin umur berapa? Umur 3 SD kayaknya Pak. Dari 3 SD. Pas 3 SD. Iya. Jadi masih memori hidup bersama dengan papa itu ada ya? Masih, cuman seperti enggak terlalu kerekam baik sih Pak. lebih seperti itu jatuhnya, karena masih nanggung sih di umur kelas 3 SD. Jadi kayak lupa-lupa ingat seperti itu sih Pak. Kalau umur segitu itu lupa-lupa ingat. Tapi ingat bahwa pernah ada satu sosok laki-laki yang bernama dipanggil Papa, kan begitu ya? Iya, betul. Lalu nggak ada, kemudian tinggal bersama mama sendirian, berdua aja. Berdua saja. Itu tentunya memang tidak mudah ya, karena kalau keluarga yang lain bisa hidup dengan papa sama mama, kemudian bisa punya keluarga yang saling mendukung, membesarkan dan seterusnya ya, hidup bersama. Tapi waktu itu Afin bisa melalui juga bersama dengan mama ya. Itu SD, SMP, SMA di Palu gitu. Nah, lalu kan timbul pertanyaannya begini, kok bisa masuk ke BINUS? Padahal BINUS itu kan saya dengar merupakan suatu perguruan tinggi yang ternama itu ya, gak gampang masuk ke BINUS. Betul. Apa yang jadi untuk masuk BINUS itu, hal yang saya lakukan ya saat saya kerja, saya menabung, Pak. Menabung, oke. Ya, menabung. Selama saya kerja saya tabung. Sampai itu kan sempat saya balik Palu juga, saya buka usaha. Oh ya? Dari Roxy, saya coba buka usaha toko handphone. 2 tahun saya kontrak tempat, memang targetnya memang saya untuk mau kuliah sih, Pak. Saat itu.
Jadi Oh, setelah uang saya terkumpul, saya ikut tesnya di BINUS. Nah, pas di oke. situ dapat yang grade satunya, Pak. Oh, Jadi oke. untuk biayanya jauh lebih di bawah lah, seperti itu. Hmm, Terus saya coba ya, untuk masuk, saya kuliah di BINUS, sambil saya jualan juga, jualan online. Kadang teman-teman mesan alat-alat otomotif, atau apa saja kan di Jakarta, Pak. Yang notabene di Palu itu kadang tidak ada barang. oh mantap. Jadi, Luar biasa. jadi saya coba survive di situ, saya jualan, tapi karena memang biayanya memang sudah, saya rasa wah, nggak cukup lah. Karena belum saya harus bayar kos, belum Ya, makan. Jadi ya ya. stucknya itu hanya sampai di semester 4. Oh, Seperti. ya, ya, ya. Oh, Jadi jadi banyak maksudnya perhitungan juga di situ. oke, oke. Iya, Oh, jadi waktu di Jakarta, Afin tidak langsung lulus SMA kuliah, tapi justru iya bekerja betul. dulu di Jakarta, gitu Bekerja ya. dulu. Iya, betul, Pak. Jadi tamatan 2005, saya kuliahnya itu di 2008 akhir, Pak. Jadi hampir Oh, kurang lebih 3 tahunan. ya 3 tahun. Nah, jadi selang 3 tahun itu, yaitu ya yang diceritakan jual Iya, online, iya betul. terus apa istilahnya itu di rumah makan gitu ya, Iya, iya, kumpul-kumpul Pak. duit. Betul. Heeh. Kemudian ya waktu masuk ke BINUS ambil tes. Iya, Nah, waktu tes lulus lalu masuk. Wah ini saya sendiri kalau bayangin seperti itu ya, berarti selama 3 tahun mengumpulkan uang, tapi di dalam hati itu memiliki keinginan saya harus masuk ke BINUS ya. iya, Pak. Oh, oke. Nah, ini menarik nih. Kenapa kok tertarik dengan BINUS waktu itu? Jadi waktu itu sempat lihat juga, Pak, di website kan BINUS. Terus untuk jurusan komputerisasinya itu bagus lah. Iya, Oke punya sebenarnya. Jadi memang selama semester 4 itu banyak ilmu yang saya ambil, Pak. Walau saya tidak selesai di situ, tapi iya, banyak ilmu yang saya pelajari, seperti dasarnya aja kan, seperti algoritma, iya, terus sistem komputerisasi, iya. software, hardware. Jadi mungkin di situ saya pikir, oh kalau untuk kuliah seperti itu, mungkin kita asal mengenal dasarnya saja, kita bakal bisa kembangin, Pak. Oh, oke. Ya, ya. Yang menarik buat saya itu mungkin Afin bisa cerita ya, gimana sulitnya hidup di Jakarta, cari uang di sana, sambil tetap menjaga impian bisa kuliah selama 3 tahun. Biasanya yang saya tahu, orang yang kepingin kuliah, saya kerja dulu ya, lalu kemudian dia lupa itu, kalau tujuannya itu dia tuh mau kuliah, karena sudah terlanjur menikmati, wah dapat uang ya, dapat gaji, dia kemudian kerja terus lupa dia kalau mamanya kuliah. Nah kalau Afin ini saya menilai kan punya keteguhan hati ya, selang 3 tahun nggak kuliah, cari uang dulu, survive. Kalau mamanya yang lain itu kuliah, tinggal kuliah karena orang tuanya yang membiayai, maka kalau Afin harus mengumpulkan duit sendiri dulu, baru kemudian membiayai dirinya gitu ya untuk kuliah, bahkan sampai selesai. Ya. Nah, apa suka dukanya pada waktu di Jakarta cari uang untuk kuliah, waktu kuliah tetap kerja juga? Waktu kuliah jatuhnya saya lebih ke online sih, Pak. Jadi sudah Kerja tidak kerja. Iya. Oke. Nah, ini yang perlu mungkin buat teman-teman yang mendengarkan nanti adalah apa yang menjadi suka dukanya, perjuangannya memelihara impian sehingga tetap bisa kepegang itu seperti apa, Afin? Jadi yang pertama itu sebenarnya niat, Pak. Niat, oke. Niat,
tekad, terus Tekad. percaya. Sama yang paling pertama sih doa, Pak. Oke. Jadi awalnya saya kerja, saya ikut di restoran, kerja di situ. Kita stay dengan berdiri, Pak. Jadi kita nggak bisa duduk. Oh, oke. Kalau dalam dukanya, dalam bekerja sebagai waiters, terus kita kerja berdiri selama 6 jam, terus 1 jam aja istirahat. Banyak hal-hal yang bisa dibilang duka tapi disyukuri. Jadi kayak waktu awal-awal kerja juga kan megang piring, gelas, numpahin ke customer itu pernah. Iya, pernah. Tapi puji Tuhan customernya malah ngasih tip, Pak. Malah ngasih tip? Ngasih tip, makanya itu ya luar biasa. Jadi ya kadang yang kita nggak pikirkan malah hal-hal yang itu yang kita terima. Jadi malah dikasih tip, jadi dari hasil tip itu dikumpul, terus saya ketemu teman, ngajakin saya gabung kerja di toko baju dulu, Pak, sebelum ke Roxy. Jadi di Samuel and Kevin, sempat kerja di situ juga toko baju. Jadi kita melayani. Biasa kalau ada orang datang, halo Kak, selamat datang. Ayo boleh lihat-lihat, kita lagi ada promo. Seperti itu lah kira-kira di mall. Terus dari situ pindah kerja di Roxy. Di Roxy Mas. Nah, di Roxy Mas itu yang banyak sekali saya ambil ilmu dagangnya sebenarnya sih, Pak. Iya. Jadi menjual karena di situ kan toko juga ngasih kepercayaan juga. Ini modalnya sekian. Pokoknya toko nerimanya sekian. Kamu mau jual berapa? Nggak ada masalah. Jadi di situ yang mungkin penghasilannya mungkin lebih, Pak. Yang buat saya kumpul. Sampai saya balik lagi ke Palu, saya coba buka usaha. Karena masih ini saya putar lagi modalnya jadi lebih. Nah, itu yang saya pakai kuliah. Seperti itu. Jadi untuk sukanya itu ya apa yang saya rasa saya bisa terwujud. Kuliah meski tidak selesai, intinya yang positifnya saya ambil, banyak ilmu yang saya dapat. Pak, di BINUS. Nah, setelah di BINUS lanjut di Bandung, di situ saya mulai jualan online. Ada baju kan, Pak. Kalau di Bandung itu terkenal dengan distro baju murah. Nah, di situ lebih bagus lah, maksudnya transaksi buat bertahan hidup sama kuliah. Mumpung kampusnya juga nggak terlalu semahal BINUS. Ya saya bisa lanjutin kuliah, saya selesai. Seperti itu, mungkin, Pak. Jadi teman-teman ya, kalau sekarang ini banyak orang yang bingung ya bagaimana caranya jualan online supaya laku ya. Ini bisa kontak si Afin ini ya, cari tahu tuh sama Afin. Dia justru Afin ini dia jualan online, sukses sampai dia bisa pakai keuntungannya untuk membiayai kuliahnya itu ya. Itu waktu itu customernya ke mana itu? Kebanyakan? Banyak dari daerah sih, Pak. Oh, banyak dari daerah. Daerah dari Kalimantan ada, terus Sulawesi, kebanyakan dari Sulawesi sendiri, Pak. Ya mungkin sedikit tips, sedikit kasih story, cerita Afin, gimana dulu proses jual beli online-nya itu kok bisa sukses? Gimana itu? Dulu kan masih kurang sekali, Pak. Jadi, kebetulan selama di BINUS banyak ilmu yang saya ambil dari kuliah selama 4 semester itu saya coba terapin, Pak, di online. Oh, oke. Jadi saya pakai media dulu Facebook, saya pakai Facebook untuk jualan, ya.
Jadi lebih di Facebook, terus kontak juga teman-teman. Kalau mau pesan ya baju sini murah, mungkin bisa dijual lagi di sana. Jadi nggak fokus bener-bener jualan sebenarnya sih. Jadi kayak seperti makelar lah, Pak. Jualan tanpa modal, orang ngirim duit, saya cari barangnya, plus ongkir, saya kirim dah ke tujuan mereka. Iya. Seperti itu. Ini ada Niputu Karnawati ya, tips jualan online supaya sukses, apalagi sekarang saingannya online banyak, karena saya juga online bisa berbagi, bener ya. Mungkin medianya sekarang sudah ya, bukan untuk sekarang mungkin berbeda. Tapi mungkin mentalnya, apa yang harus dimiliki sebagai penjual online itu? Jadi kita fokus aja. Fokus. Untuk jualan, kita punya target. Tujuan kita apa sih jualan ini? Ya. Jadi kita nggak pusing mau ada yang beli atau yang tidak. Intinya kita udah berusaha dulu. Jadi jangan kita berpikir, aduh, laku nggak ya? Pembelinya siapa nih? Kita akan kalah saing dengan harga. Jadi jangan pernah ada pikiran negatif lah sebelum kita mencoba. Ya, bener. Jadi ya, just do it. Rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Mau seberapa besar saingan kita, mau seberapa murah dia jualan, kalau Tuhan udah kasih porsi kita, pasti laku. Intinya kita membangun hubungan yang baik sama orang. Itu aja kalau dari saya. Itu ya, saya kira ini sangat tepat sekali ya, bahwa kita harus percaya ya, bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, begitu ya, Vin ya. Iya, betul. Nah, untuk itulah biasanya yang membatasi kita itu bergerak mencapai tujuan itu bukan orang yang ada di luar kita, bukan situasi yang ada di luar kita, tapi justru ya pikiran-pikiran negatif itu ya, Vin ya. Iya, betul. Ini kompetitor, harganya lebih murah, nanti nggak jadi jualan nih, begitu ya. Jadi jualan. Jadi habis di pikiran aja, Pak. Pikiran jadi mimpi. Kalau mimpi jangan sampai ketindisan, nah itu parah jadinya. Jadi just do it aja dulu. Jadi just do it, teman-teman ya. Tadi Afin juga di depan sudah ngasih tips bagaimana untuk bisa sukses. Satu, niat ya, yakin, percaya, kemudian berdoa. Saya jadi inget nih, Afin ya, ini juga true story nih. Ada orang ya, itu jualan bensin ya, eceran ya, di depan pom bensin. Pasti ketawa kan ya. Saya waktu diceritain juga saya ketawa. Waktu saya dengar cerita ini juga ketawa. Loh, kok bisa ya ada orang ya jualan bensin di depan pom bensin, di pintu keluar lagi. Ternyata ya si orang itu kan pasti kan kepo kan ya, kepo. Lalu didatangi lalu ditanya, Pak, sampean laku toh Pak jualan bensin di depannya pom bensin, di pintu keluar lagi. Terus orangnya tuh jawab apa, Vin? Oh Pak, jangan meremehkan loh ya. Anak saya itu 2 sudah lulus S1. Itu gara-gara saya jualan bensin di depannya pom bensin di pintu keluar ini, Pak. Lalu dia keluar kalimat itu, bahwa itu yang namanya rezeki, Pak. Itu yang ngatur itu adalah Tuhan. Itulah, Vin. Dan itu story. Lalu kan jadi kan mikir toh di dalam pikiran ini, loh, siapa yang beli, pertanyaannya berikutnya, ya toh, wong ada pom bensin, dia jualan eceran, yang beli siapa? Ternyata yang beli itu adalah orang-orang yang nggak sabar antri. Jadi dia masuk pom bensin, antri, nggak sabar, lalu dia lihat, oh ada yang jual bensin eceran gitu ya. Dia keluar dari pom bensin itu, dia beli itu.
berjajaran sama bapak tersebut. Jadi ini kelihatannya mungkin ya sering kita dengar teman-teman ya, bahwa kalau melakukan sesuatu usaha itu kita harus memiliki suatu keyakinan ya, harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah menelantarkan. Begitu ya, Alvin ya? Iya, betul Pak. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti akan memberikan pertolongan ya. Itulah mengapa ya, dari postingannya Alvin, gambarnya itu ada tulisan apa itu? Mungkin ide yang ada dalam pikirannya Alvin itu bisa diceritakan ke teman-teman. Hashtagnya mungkin ya Pak. Ya, betul hashtagnya. Jadi ya, kenapa saya ambil hashtagnya PCR boleh negatif, tapi pikiran jangan negatif. Jadi ya kita harus di dalam situasi ini kita harus tetap berusaha. Di tengah-tengah corona, biarkan saja PCR itu yang negatif, karena itu baik buat kita. Tapi untuk pikiran kita sendiri itu jangan. Jadi apapun yang bakal kita lakukan, kita nggak usah pikirkan negatif dulu. Intinya kita berbuat baik, kita melayani dimanapun kita bekerja dengan senang hati, dengan rendah hati. Jadi kalau seperti kita mungkin di dalam pekerjaan sebagai karyawan, apapun pencapaian kita, jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Selalu berusaha jauh lebih baik lagi. Setiap mungkin kalau kita ditarget, kadang kita nggak capai target, jangan berhenti sampai di situ. Itu hanya batu-batu kerikil kecil. Suatu saat pasti achieve. Asal kita tekun, yakin. Karena dalam penjualan juga pasti kan kita melihat situasi juga. Betul. Apalagi situasi yang seperti sekarang ini ya, Vin ya. Iya, betul sekali, Pak. COVID gitu ya, pandemi, banyak orang yang mengeluh penjualannya turun dan seterusnya begitu ya. Tentunya semangat yang tadi disampaikan bahwa harus tetap yakin, nggak boleh menyerah. Nah, kalau Alvin sendiri, saya masih pengen gali lebih dalam yang kaitannya waktu hidup di Jakarta sama Bandung itu ya. Bagaimana Alvin bisa survive ya, karena kalau mamanya di Jakarta misalnya, itu kan nggak sedikit tuh orang yang jatuh di dalam pergaulan yang kurang baik misalnya ya. Ya, betul. Tentunya yang jadi pertanyaannya adalah yang mau dikepoin, apa yang Alvin alami, apa yang Alvin lakukan sehingga kok bisa bertahan dan bisa mewujudkan impiannya waktu itu. Jadi saya sedikit cerita, kalau memang betul sih Pak, di Jakarta itu godaannya sangat berat. Betul. Apalagi soal lifestyle. Jadi ketika kita bergaul, kita ketemu teman baru dengan lifestyle-nya yang bagus. Usahakan, kalau saya sendiri tidak pernah melihat dari hal itu, Pak. Jadi kita lebih berhemat, karena ketika kita mengejar lifestyle, kita itu hanya menyenangkan mata orang. Hanya menyenangkan mata orang lain aja, tapi belum tentu kita itu menikmati sebenarnya. Terus untuk pergaulan juga seperti narkoba, alkohol atau segala macam. Kalau dari saya sendiri, saya imani sih Pak, karena dari niat saya itu, saya kerja di sini, saya merantau di sini, karena saya punya satu tujuan, biar saya itu bisa nerusin sekolah saya. Gitu. Jadi walaupun seperti apa, intinya saya bisa ngebahagiain mama saya sih Pak. Jadi niat dalam diri seperti itu. Dukanya ya, sebenarnya dukanya itu lebih
kadang kita bergaul jadi terbatasi, Pak. Iya, lebih terbatasi lah. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri, kalau secara detailnya mungkin ya hidup, kancing, perut, intinya seperti itu, Pak. Jadi kita makan seadanya, terus kita bagaimana kita betul-betul bisa menghemat pengeluaran. Jadi dulu sempat, kalau mau bilang sedihnya, dulu saya cuma sempat pernah makan nasi sama sambal. Terus saya beli nasinya di warung, Pak saya boleh minta sambelnya enggak, Pak? Oh iya silakan deh. Jadi kalau aku pengen nginget itu kadang ngerasa, kadang sedih, tapi ya disyukuri, Pak. Itulah pengalaman hidup sebenarnya di Jakarta. Ya puji Tuhan, saya nggak terjerumus juga di lingkungan-lingkungan yang tidak betul, karena ya niat saya nggak seperti itu. Jadi tetap membatasi pergaulan. Nah kadang juga di masa-masa susah sendiri, nah balik lagi dah kepikiran, Pak. Seandainya kita berpikir negatif terus, maka tidak akan ada hal yang baik kita terima. Jadi selama di sana ada saja orang-orang yang Tuhan pertemukan ke kita itu yang dia baik loh buat kita. Padahal kita itu nggak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, hanya just teman. Malah dari teman itu yang nolong kita, Pak. Nolong saya, terus saat sudah mau makan itu susah, tiba-tiba ketemu teman, ajakin makan, apa segala, terus cerita. Jadi banyak hal-hal yang saya terima dan saya rasa itu semua dari Tuhan sih. Selama kita berpikiran kita tidak negatif ke orang, karena belum tentu orang yang kita pikir jahat, malah biasa orang yang kita pikirkan, dia itu jahat, suatu saat dia yang bakal tolong kita. Dan itu memang terbukti sih, Pak. Jadi ya berusahalah berpikir yang positif dalam segala hal. Kita nggak bisa harus memilah-milah, melihat dari segi karakter saja itu tidak cukup, karena kita nggak tahu hatinya orang. Jadi berusaha pikiran itu selalu positif. Positif. Oke, seperti itu sih, Pak. Kalau untuk hidup di Jakarta. Hidup di Jakarta gitu ya, harus berpikiran positif. Ya. Mungkin bisa dibantu 1-2 cerita Afin yang tadi Afin ceritakan, misalnya, ini saya pikir orang ini jahat, nggak taunya justru dia yang menolong saya. Misalnya. Itu kejadiannya waktu itu, situasinya seperti apa, kemudian apa yang terjadi, lalu hasilnya bagaimana? Jadi ya pas, Pak ya, dulu saya sempat naik bis kota nih, Pak. Naik bis kota, oke. Naik bis kota, terus ada pengamen kan, Pak. Kalau di bis kota itu kan sering ngamen. Nah, image-nya pengamen itu negatif lah, Pak. Jadi mereka itu suka maksa. Kalau nggak dikasih duit maksa, terus pokoknya ngotot dah harus dibayar. Nah, kebetulan di situ dia ngamen, pikiranku udah negatif nih, Pak. Aduh, ini kita udah susah, pengamen mau bayar pakai apa nih? Ongkos hanya buat bayar bus. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi dia ngamen, terus tiba-tiba di dalam bus itu ada copet, Pak. Kalau Jakarta terkenal juga copet. Oke. Nah, copet di situ ada 3 orang waktu itu, 3 orang copet. Jadi saya duduk di tengah, satunya berdiri, satu di samping, satu di belakang. Jadi mereka formasinya seperti itu, Pak. Nutupin pintu depannya, yang satu di tengah, satu di belakang. Apalagi dengan muka oriental di sana kan disoroti sekali lah, Pak, kalau di Jakarta. Nah, terus ada pengamen. Jadi copet itu sudah sempat
ngambil handphone di kantong saya kan, Pak. Nah, yang malah saya pikirnya ini pengamen, yang saya pikir pengamen, aduh, aku nih dia pasti bakal ngotot nih. Malah dia yang nolongin saya, Pak. Pengamennya. Jadi pengamennya itu yang ternyata dia tahu kan, maksudnya lingkungan seperti itu ya, dia ingetin, Pak, handphonenya Pak, awas itu copet katanya. Jadi sampai saya keluar dari bus itu dia yang ngalangin pakai gitarnya, Pak, sampai saya turun di halte berikutnya. Jadi seperti mungkin itu yang pikiran negatif yang malah sebaliknya, malah yang kita pikir dia bakal buat kita, aduh kepikiran, aduh gimana ya mau bayar pakai apa ya, malah dia yang nolong. Saya jadi nggak kehilangan handphone karena dia. Itu tuh contoh yang ya real life story lah, Pak, waktu di Jakarta seperti itu. Ya, jadi jelas ya akhirnya ya, yang kita pikir dia itu negatif, entar dia yang bantu. Ini ada yang komen, temannya Afin ini mungkin ya, bisa dibaca, saya kok kurang. Berarti kadang musuh bisa jadi teman dan teman bisa jadi musuh ya. Kalau untuk itu sih tergantung Angki. Gimana kita berteman. Kadang hal-hal yang buat teman kita jadi musuh itu karena kadang kan teman kita ini curhat, cerita sama kita yang sebagai pendengar harusnya kita keep. Kalau kita merasa dia itu teman kita, jadi kita keep, jangan sampaikan ke orang lain. Nah, ketika kamu ceritakan hal-hal yang teman kamu cerita itu buat kamu, tapi kamu ceritain ke orang lain, kamu bakal jadi musuhnya. Tuh. Dan untuk sebaliknya, musuh bisa jadi teman itu, kalau menurut saya ya, musuh itu sebenarnya nggak ada. Yang buat musuh itu adalah kita sendiri. Gimana kita berperilaku sama orang lain, gimana kita bertindak. Jadi kalau kita mungkin nyari musuh itu gampang. Kita lihat orang aja di jalan, mungkin kita ngomongin kasar, udah pasti dia jadi musuhnya kita. Dan musuh yang menjadi teman itu, menurut saya sih dari kita sendiri. Dia nggak akan jadi musuhnya kita kalau kita nggak nyari musuh duluan sih. Itu. Terus mungkin menurut Angki juga musuh yang orang jengkel sama kita. Mungkin dia benci nih. Nah, itu ada alasan tertentu sih. Karena di dunia ini ada orang yang sirik, nggak suka lihat kita senang. Kalau saya sendiri ya kasihilah musuhmu. Jadi seberapa pun jahatnya dia ya jangan kita balas sama kejahatan. Gitu. Kalau memang dianggap kita musuh ya bawain dia makanan, traktir. Ntar dia juga bakal malu sendiri. Mungkin dari saya itu seperti itu. Jadi jangan pernah ada musuh, karena itu semua balik dari kita sendiri. Seperti itu, Pak. Yang pernah ditraktir sama Afin siapa waktu itu? Yang traktir, yang saya traktir, Pak. Ya, yang tadi kan Afin, wah kita harus mengasihi orang yang kita gitu ya. Nah, dengan cara ya traktir tuh makan ya teman itu. Nah, itu menarik juga, bisa jadi diceritakan ya, itu sih, Afin seperti tadi. Zaman dulu mungkin ada sih, Pak. Ya pengalaman ya. Orang tuh jengkel sama kita kan, nyeritain kita, nggak tahu alasannya apa. Gitu. Ya kalau saya sih, ada temanku sendiri, dia temenan juga sama dia. Saya panggil yuk, ajak dia. Kok kenapa ya dia jengkel sekali gitu kan? Oh iya, oke. Nah, terus ajak ketemuan, kita pergi di pantai gitu, Pak, makan pisang goreng apa segala macam. Ya di situ ya udah saya bayarin kayak gitu ya. Saya traktir kamu. Nah besoknya dia udah mungkin malu sendiri gitu, Pak, malu sendiri ya, akhirnya temenan jadinya. Yang dulunya dia pikir mungkin ya, saya berpikirnya mungkin dia pikir kita sombong,
sombong nih orang gini-gini, tapi dia kan belum kenal kita sebenarnya. Dia belum kenal kita secara dalam, tapi dia udah menjudge. Ada seperti itu orang-orang yang berpikiran seperti itulah. Jadi yang sebisa kita jangan masuk ke lingkup dia. Mantap ini ya. Jadi teman-teman jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan ya. Kalau ada yang temen jengkelin, traktir dia. Wah ini si Anggi kok. Ada, saya pernah traktir, sering ya. Sering malah ya. Kalau Anggi ini suka jengkelin Afin ya. Kalau Anggi ini termasuk teman baik saya sih Pak, si Anggi. Oh gitu. Ya. Dia yang tahu perjuangan. Iya, ya. Ini ada komen dari Christine, temen juga. Satu-satunya belum jelas, kejahatan adalah dengan mengasihi. Betul sekali. Itu Christine. Tapi susah loh itu. Susah Pak. Nah, gimana caranya itu? Ya, harus punya hati yang besar sih Pak. Susah. Kadang kalau kita mau pikir secara manusia, ngapain saya baik sama dia? Betul. Dia aja nggak pernah baik sama saya. Ya intinya bagaimana kita mengatur pikiran kita sebenarnya Pak. Kembali kalau lagi. Saya sih seperti ya, kalau saya seperti itu. Jadi ketika kita merasa disakiti, kita mending diam. Oke. Diam itu bukan berarti kita kalah. Ya. Bukan berarti kita kalah. Tapi kita memikirkan bagaimana cara agar dia itu bisa jadi teman kita sebenarnya. Ya. Jadi apa sih kira-kira ya biar saya itu bisa temenan, biar dia itu nggak jengkel sama saya. Bukan malah sebaliknya kita pikir ngapain peduli, ngapain kita pikirin, dia aja nggak peduli sama kita. Gitu. Jadi ya kita namanya manusia hidup antar sesama ya harus kita jaga juga sih Pak. Jadi nggak hanya ke atas, ke samping juga kita harus jaga tetap relasi mau sampai kapanpun atau sama siapapun, karena kita nggak tahu kehidupan orang lain itu bakal seperti apa ke depannya. Bisa jadi suatu saat dia yang bakal nolong kita. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kita nggak berharap bakal menerima balasan. Ya mungkin dari keturunan kita nantinya atau siapapun. Intinya kita sudah menanam apa yang baik. Seperti itu sih Pak kalau dari saya sendiri. Iya. Kalau Mama sekarang masih di Palu ya? Iya, Mama sekarang masih di Palu Pak. Sendiri berarti? Kebetulan sekarang tinggal sama sepupu. Oke. Ada sepupu. Ya. Kalau untuk sekarang sih ya memang kerinduannya bisa sama-sama sih Pak. Kerinduannya bisa sama-sama? Bisa tinggal sama ibu, ngajak ibu. Oke, maksudnya. Ya semua kita serahkan ke Tuhan. Biar bagaimana ya caranya Tuhan pasti. Kita nggak bisa masain. Iya. Oh, jadi maksudnya ada satu kerinduannya Afin saat ini itu kepengen bisa hidup tinggal bersama kembali dengan gitu ya. Ya, di hari tuanya gitu Pak. Di hari tuanya. Oh iya, tadi saya lupa tanya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang kepo nih. Kalau Papa itu gimana saat sekarang ini? Kalau sekarang ini saya udah kurang tahu sih Pak. Mungkin di mana udah lost contact sama sekali. Oh, oke. Ini sorry Vin saya tanya ini ya. Waktu kelas 3 SD berarti Papa pergi begitu ya? Sampai sekarang belum ketemu lagi ya? Belum, betul Pak. Oh, oke. Ya, itu yang tadi yang di awal Afin mungkin bisa nanti menjelaskan itu yang menyebabkan kemudian Afin beda dengan anak yang lain ya. Kalau anak yang lain ada mama, ada papa,
Kalau anak kecil kan biasanya berpikiran simpel Ya, seperti itu betul. ya. Ya. Itu papanya teman saya, itu teman saya punya papa, ya itu papa saya mana? Papa saya mana? Begitu mungkin ya. Betul, betul. Betul ya. Kemudian Betul. itu membuat kemudian si Afin dalam pertumbuhannya tadi dikatakan sempat rendah diri begitu ya. Betul. Tidak percaya Tidak percaya diri, diri. percaya diri. Nah, apa yang Afin lakukan kemudian? Itu kan itu yang masa lalu ya. Masa lalu kan biarlah jadi kenangan gitu ya. Ya. Nah, kita jadikan dia itu pembelajaran, ya, bukan suatu penyesalan ya, tapi pembelajaran untuk pijakan kaki kita di masa saat ini, di masa sekarang ini, supaya kita bisa menempuh masa depan kita yang baik. Apa yang Afin lakukan? Yang pertama saya lakukan sih Pak, mungkin lebih berpikir hati besar sebenarnya Pak. Jadi kadang kalau ngalamin itu, Ya, ya sebisanya saya mencari referensi seperti apa sih kehidupan yang lainnya, dan ternyata banyak yang lebih parah. Bahkan ada anak yang orang tuanya nggak ada sama ya. sekali. Oh, Ya mungkin terlahir hanya di panti asuhan mungkin. Maaf sebelumnya mungkin ya seperti itu. Jadi ketika saya melihat hal itu, kenapa saya harus minder? yes. Kenapa saya harus nggak percaya diri? Toh mereka yang lebih parah dari saya bisa kok. Ya, ya. Bisa ya. Mungkin juga sampai saat ini mungkin saya juga nggak tahu sih Pak secara detailnya perasaan mereka seperti apa. Tapi ya saya yakin ya mungkin sama seperti yang saya alami. Ya. Jadi ya yang saya lakukan untuk menghilangkan rasa itu, untuk menghilangkan, mungkin saya juga orangnya dulu itu emosional Pak. Oh, oke. Emosional tinggi, gak bisa ngatur emosi. Pokoknya ada apa-apa emosi, apa-apa tersinggung. Ya. Dulunya memang seperti itu. Makanya kenapa saya ikut taekwondo. Jadi di situ saya merasa saya bisa meluapkan emosi. Ya, gitu. Ketika saya menjatuhkan orang di matras, saya rasa senang. Oh, oke. That's me, gitu. Saya wah puas, gitu kan. Ya seperti itu ya. Mungkin itu jangan diambil untuk sisi itu. Itu ya mungkin dari saya sendiri yang saya alami ketika saya tidak stabil, Pak. Oke. Lebih tidak stabil. Jadi walaupun saya raih prestasi di situ, tapi sebenarnya itu bukan bahagia sebenarnya. Sebenarnya itu ya salah harusnya. Harusnya seperti itu. Ya dari situ saya mulai berpikir, ya saya mulai berganti dari dulunya saya taekwondo, saya ikut basket. Ikut basket, oke. Ya, nyari hal-hal yang saya bisa ngelupain lah Pak, dalam segi emosional. Ya. Jadi ya memang berat sih Pak kalau mau. Ya berat sama cerita gini sangat berat lah. Cuman ya puji Tuhan ya itu sudah berlalu. Ya, betul. Ketika saya kehilangan keluarga, terus yang paling yang saya rasa berbeda itu ya ketika saya bergabung di perusahaan saya sekarang. Jadi ya nilai kekeluargaan itu ya benar-benar ada Pak. Gitu. Jadi sebelumnya saya pernah bekerja di bank yang notabene emosionalku itu masih tidak bisa saya bendung sih Pak. Oke. Ya ini sedikit problem di kamera, tapi sebentar nggak apa-apa. Jadi teman-teman, ini mudah dikatakan ya, tapi saya yakin kalau mamanya mengalami ini tidak mudah. Tadi Afin itu menyatakan bahwa dia itu bisa ya,
mengatasi rasa rendah diri, tidak percaya diri, itu dengan cara dia menaruh rasa syukur di dalam hatinya. Dengan melihat, oh ya, saya memang mungkin kehilangan apa, tapi bisa saja ada orang yang lainnya itu nasibnya lebih jelek dari saya, gitu. Ya bisa sukses. Untung mau gitu ya, masih bersyukur ya, saya masih punya mama gitu ya. Iya, betul. Iya ya. Jadi teman-teman, apapun keadaanmu hari ini ya, milikilah rasa syukur karena itu merupakan kunci ya, merupakan kunci buat kita bisa mengelola pikiran kita yang negatif itu supaya tetap bisa menjadi positif. Ini ada komentar dari Pak Adi ya, Pak Adi Parung. Ini dari NTT ini. Ya. Ini juga di Profesor Wing ini ya, sangat setuju apa yang ya sangat setuju Pak, apa yang kita buat sekarang nantinya akan berpengaruh pada anak-anak kita nanti. Jangan kita harapkan imbalan kepada orang yang kita bantu. Oke. Betul, Pak. Ya. Ada pengalaman yang sama juga, Afin, seperti ini. Bisa cerita juga, Afin. Ya betul sih Pak, kalau kita berbuat baik jangan pernah kita harapkan orang itu yang bakal balas kebaikan kita. Bisa saja orang lain yang Tuhan pakai buat berbuat baik kepada kita. Jadi ya betul sih kata Pak Adri, jangan pernah mengharap imbalan. Yang kita ikhlas, tulus, gak usah mikirkan dia mau berbuat baik kembali atau enggak, itu urusan Tuhan. Intinya kita percaya apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya. Nah, kalau sekarang ini yang terjadi pergumulannya Afin nih ya, di dalam pikirannya sekarang ini apa yang hal-hal negatif yang ada dan bagaimana caranya merubah menjadi hal yang positif saat ini. Saat ini. Itu cerita yang lalu. Sekarang di Bali nih. Bali ini kan banyak orang yang susah ini pasti ya. Karena saya dengar di Bali itu dampak dari corona ini lebih dahsyat daripada ketika ada Bomba kedua itu ya. Banyak orang-orang yang berpikiran, waduh susah nih hidup nih. Nah, saya tidak sedikit banyak melihat ya, banyak orang yang berani mati sekarang ini daripada berani hidup. Ya, betul. Gimana? Tips-tipsnya supaya kita bisa melalui masa sulit sekarang ini. Kalau untuk tips ya mungkin kita sama-sama belajar sih Pak. Mungkin saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Terus mungkin dia untuk makannya dia sendiri saja susah, apalagi keluarganya. Jadi sebisanya kita harus bisa berhati besar. Badai itu nggak selamanya kan terus-terusan jadi badai. Jadi kita tetap harus tabah, kita berdoa, cari alternatif, jangan diam di tempat, karena itu nggak bakal, selama kita terus mikirin, nggak akan ada tindakan yang bisa merubah itu. Selama kita nggak bergerak. Jadi sebisanya gunakan peluang, apapun itu yang bisa kita kelola, ya kita kelola untuk bertahan. Intinya untuk perut saja dulu. Bisa terisi, kita syukuri. Ya, mungkin sekarang banyak orang yang beralih usaha ke rumah makan, apalagi dari yang imbasnya itu kan perhotelan, pariwisata itu sangat berdampak. Ya mereka mungkin sekarang sudah di samping di pinggir jalan mungkin sudah jualan tisu, jualan makan. Ya menurut saya itu hal yang baik. Jadi jangan dipikirkan malah kok bisa gitu ya, kok bisa gini ya, jangan. Jadi kita harus tetap
support, kita harus tetap hargai apapun usaha mereka. Ya, pasti mereka seperti itu karena ada kehidupan yang harus mereka tanggung. Jadi untuk kita yang saat ini masih bekerja, masih dapat penghasilan, disyukuri. Jadi jangan mengeluh. Kamu mau kemana, atau kamu mungkin seperti di kemana, pindah tugas mungkin atau seperti apa, jangan pernah mengeluh. Karena ketika dikasih seperti itu ya, itu kepercayaan lebih buat kita. Lebih bersyukur sih Pak. Kalau dari saya mungkin seperti itu yang saya ambil di tengah-tengah ini. Terus kalau untuk pikiran negatif saat ini sih, belum ada sih Pak. Ya semoga nggak ada Pak. Ya. Cuman ya kalau pergumulan ya mungkin ya ke keluarga sebenarnya. Kalau boleh sharing pergumulan di keluarga saat ini, apa yang Afin hadapi? Kan ibu saya sekarang lagi sakit Pak, lagi dalam pengobatan juga kemarin. Terus kemarin juga saya sempat mau ajak ke Bali tinggal sama-sama. Nah, ternyata PPKM kan Pak, jadi ya nggak bisa kemana-mana juga. Dia mungkin, saya pikir itu mungkin waktu saya, tapi bukan waktu Tuhan. Jadi saya percaya suatu saat nanti pasti akan ada waktu yang tepat. Takutnya mungkin ya saya berpikirannya kalau mungkin saya paksain, saya bawa mama ke sini dengan situasi seperti ini kan, saya kan tidak akan tahu Pak apa yang bakal terjadi juga. Betul. Jadi ya tetap serahkan sama Tuhan. Betul. Ya memang kita harus ikutin ini ya, jalannya Tuhan ya, supaya apa yang kita lalui ini jadi baik adanya. Memang kadang kalau dikatakan jalannya Tuhan sama jalannya kita itu bedanya seperti bumi dan langit jaraknya. Apa yang kita anggap baik belum tentu ya itu merupakan hal kebaikan buat kita. Tapi kalau baik itu dari Tuhan, itu pasti baik juga untuk kita. Malah kadang apa yang tidak kita pikirkan itu yang dikasih. Malah apa yang tidak kita pikirkan itu malah dikasih ya. Itu yang malah dikasih Pak. Mantap. Apa itu Afin? Nah ini kan jadi kepo nih. Apa itu yang pertama? Jadi ya saya kan sempat kerja di Bali Pak sebelum di Wings sekarang. Jadi saya sempat kerja itu di perusahaan Dima Pokati. Saya kerja di situ waktu baru pindah ke Bali tanpa pekerjaan kapan. Jadi nganggur nih ceritanya. Saya ke Bali nganggur, ya itu modal niat lagi, tekad yang terulang kembali di sini, dan puji Tuhan tetap pelihara. Ya saya kerja sebelumnya di Dima, terus bulan Maret memasuki pas awal-awal corona tuh Pak. Masuki awal corona, terus tiba-tiba perusahaan mulai goyang kan Pak. Jadi banyak pengurangan karyawan. Gitu. Jadi saya salah satu termasuk yang pengurangan karyawan. Nah, tapi yang puji Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan itu kok ketika perusahaan itu mulai goyang dan saya sudah tahu nih Pak, saya bakal kehilangan pekerjaan. Nah, terus tiba-tiba perusahaan Wings nelpon Pak, wawancara tepatnya. Dan ya kadang ya berpikir kok bisa seperti ini ya, maksudnya ya apa yang tidak pernah saya pikirkan ya Tuhan sediakan. Sampai itu ya akhirnya saya sebulan sempat nganggur memang sih Pak. Jadi di bulan Mei sempat nganggur, jadi saya ngampas awalnya. Ngampas, saya jual barang-barang Wings, saya jual mie sedap, saya jual soklin, saya jual minyak, ya. Jadi saya ngampas pakai motor keliling-keliling Denpasar, jualan, syukuri dapat 30.000, keuntungan 60.000, udah syukuri.
Intinya saya sudah bisa makan, sama istri juga kan Pak. Jadi ya itulah. Kadang ya kita kalau berpikiran negatif ya nggak bakal seperti itu. Iya, iya. Kadang aduh sudah kehilangan pekerjaan, mau makan apa besok. Jadi jangan pernah khawatir sama hari esok kalau saya sih Pak. Oh, oke. Saya yakin Tuhan pasti pelihara. Nggak sampai lah kita tergeletak. Ya, puji Tuhan ya sampai sekarang di Wings bersyukur dengan teman-teman rekan kerja yang udah seperti keluarga sendiri. Saya rasa ya udah di sini Tuhan sudah siapkan. Ketika kamu kehilangan satu keluarga Tuhan kasih kamu lebih banyak keluarga. Ya. Itu sih kalau yang saya alami. Afin sudah punya anak ya? Belum? Belum, Pak. Oh, belum. Baru Ya, keluarga? Juga. Baru istri. Berapa lama udah menikah? Saat ini udah 4 tahun hampir 5 tahun. Oh. Ya. Itu yang juga jadi pergumulannya ya, Afin. Itu juga satu pergumulan. Betul. Mama dan anak ya? Iya. Mama sama anak ya, jadi pergumulannya. Ya, bagus nih dari Milawati, setuju ya, berserah sama Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Betul. Ya. Kalau kita berdoa kemudian dijawab oleh Tuhan, maka itu baik. Tapi kalau kita berdoa, bisa saja jawabannya Tuhan mengatakan tunggu. Iya. Berarti kita perlu sabar. Sabar. Karena Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Tapi kalau kita lebih baik. Betul. Kalau kita berdoa, Tuhan mengatakan tidak, saya tidak mengabulkan doamu. Berarti Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik, Afin. Ya, betul. Lebih tepatnya mungkin Tuhan tidak pernah mengatakan tidak sih harusnya. Mungkin dia bilang tunggu, akan ada waktunya. Betul. Tunggu karena belum waktunya, begitu ya. Ada waktunya. Iya, saya misalnya ya punya anak dulu masih SMP, ya. Lalu anak saya mau, Pak, saya tolong beliin sepeda motor misalnya. Saya sayang sama anak saya. Tapi mungkin jawaban saya akan begitu. Oke, tapi tunggu gitu ya. Tunggu. Nanti kalau kamu sudah waktunya ya, sudah umur cukup. Udah harus ada SIM dulu. Ini Pak Adri juga kasih komen. Betul Pak, jangan dulu berpikir apa yang kita lakukan besok. Tapi selesaikanlah apa yang harus diselesaikan hari ini. Karena besok adalah rencana Tuhan. Wah mantap Pak Adri. Pak Adri ini. Mantap sekali Pak Adri. Ayo nggak bisa ngobrol lebih jauh tuh. Caranya ikut join live itu gimana ya? Dia ketik apa ya? Kok ketik? Klik. Bisa request. Langsung bergabung Pak Adri. Iya, request bergabung. Boleh Pak Adri. Kalau tempo hari Afin yang kesenggol ya, anunya ya. Ganti gabung. Ganti gabung malah jadi gabung. Ya, rencana Tuhan juga masuknya berarti ya Pak. Iya, memang kadang-kadang ya apa yang manusia bilang itu kebetulan ya atau bahasanya dilala, nggak mungkin. Itu sebenarnya apa yang Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Iya. Cuma pikiran manusia itu kadang-kadang nggak bisa menerjemahkan bahwa itu sebetulnya kasih sayangnya Tuhan. Tapi bahasanya waktu itu kebetulan, wah gitu ya. Sama seperti apa dia cerita yang copet itu. Kebetulan. Kebetulan. Itu campur
Sementara Tuhan bantu Afin supaya tidak mengalami cobaan yang lebih berat kan begitu ya. Udah Dibantu. setengah mati, hilang handphone. Waduh. Ah, ya, mati. Hilang handphone itu perlindungan. Gitu. Memang kalau kita punya iman, punya keyakinan bahwa Tuhan itu pasti memberikan hal yang baik, tidak pernah mencelakakan, maka pikiran kita akan bisa kita jaga tetap positif ya. Karena kadang orang tidak bisa berpikiran positif karena ujung-ujungnya nantinya akhirnya dia menyalahkan Tuhan, merasa Tuhan tidak adil. Saya kan sudah jadi orang baik, saya kan sudah rajin beribadah, saya kan sudah melakukan membantu orang lain, kenapa kok nasib saya seperti ini Tuhan? Wah, ini mulai nyalakan Tuhan. Kemudian hal ini yang nggak boleh ya, apapun yang terjadi yang kita alami itu merupakan sebuah pengolahan ya. Kalau kita tahu ada yang namanya berlian itu katanya itu dari padatan yang arang hitam gitu ya, diasah, dipoles sedemikian rupa, akhirnya menjadi sebuah diamond. Bernilai. Itu proses. Demikian juga sedang diproses berarti. Entah itu prosesnya lewat apa saja gitu ya nantinya. Afin ini pernah menyerah. Kalau saya dengar Afin ini prosesnya banyak hal ini ya. Kalau dihitung-hitung berarti proses lewat apa aja ini ya. Waktu kecil diproses lewat keluarganya, semestinya dapat kasih sayang papa, nggak ada, sudah proses, betul ya? Proses di bidang pendidikan, mestinya harus kuliah, menyelesaikan. Kalau ada orang tua kan enak, tinggal kuliah aja, ada yang biayai, baca sendiri. Diproses dalam hal apa? Keuangan, sampai diberi pengalaman makan nasi dengan minta apa? Sambal. Minta sambal, bukan beli ya. Minta sambal. Bukan beli ya, tapi minta ya. Yang sambal lagi. Nah, ini mungkin kalau sekarang cerita bisa ketawa-ketawa ya, Adin ya. Iya, Pak. Ternyata tapi semua itu bisa dilalui. Nangis darah ya, Adin ya, waktu kejadian itu ya. Nangis tanpa ada air mata lagi, Pak. Bisa ya. Waktu itu udah kepingin pulang, Adin. Ya? Nggak kepingin pulang. Waktu saya kan enak di rumah ini ya, kan enak di Palu. Saya di Jakarta makan nasi pakai sambal, minta lagi. Itu waktu itu nggak terbersit kepingin pulang ke Palu. Kan Palu enak pasti. Ada apa gitu ya, gimana? Sempat sih, Pak. Sebelumnya memang pengen pulang. Ya, cuman tugas saya belum selesai. Nah. Jadi balik lagi, ya tujuan saya ini belum selesai di sini. Jadi kalau saya pulang, jalannya cuma setengah jalan. udah ngerasain gitu, ya udah sekalian dah sampai selesai. Itu prosesnya. Oh, mantap ini ya. Itu pentingnya teman-teman ya, punyailah tujuan ya. Karena ketika punya tujuan, apapun yang dialami, penderitaan, kesusahan, itu yang membuat Afin bertahan ya waktu itu berarti ya. Iya, betul, Pak. Coba Afin kalau tidak punya tujuan, saya harus selesai kuliah misalnya, saya harus finish, mungkin pulang ya Afin ya. Pulang, Pak. Istilahnya ya, angkat bendera putih, Bro. Angkat bendera putih. Ya, teman-teman pentingnya membuat tujuan ya, membuat goal. Kalau saat ini teman-teman mendengarkan ini, percayalah ini pun juga teman-teman bukan kebetulan loh ya, bisa live, bisa dengerin.
kesempatan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Afin, ya. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan, pasti ada hal yang Tuhan kehendaki atas kehidupan seseorang. Betul. Kalau saat ini teman-teman belum punya tujuan hidup, buatlah tujuan hidup itu. Karena ketika kita punya tujuan hidup, itulah yang membuat kita bisa bertahan atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu kesusahan, penderitaan, kesukaran, cobaan, wah itu membuat tetap kita bisa survive gitu ya. Kalau yang di postingannya ada 3 kata yang saya highlight itu ya. Apa saja itu, Aifat? Saya harus yang di bawah kanan. Saya harus bertahan, saya harus bangkit, saya harus sukses. Berhasil, sukses. Jadi 3B ya, Vin ya. Yeah. Bertahan, bangkit, berhasil. Oke, teman-teman ya, jadi dari Afin sekarang bagaimana mengelola sesuatu yang negatif rubah menjadi positif. 1, miliki rasa syukur dalam hati, kemudian punya percaya pada Tuhan ya, Afin ya. Ya. Terus punya niat. Siapa Tuhan? Niat. Untuk mencapai tujuan. Ya. Untuk itulah teman-teman, apapun masa lalumu, ya, jadikanlah. Saya sempat tuh nulis postingan begini ya, jadikanlah sepahit apapun masa lalumu itu akan menjadi berharga, ya, bila kamu jadikan pembelajaran, bukan penyesalan. Tepat sekali Pak, bisa kena sekali. Sebelum betul, ya? Dimulai, betul. Betul nanti, iya. Kan kita menyesali, ini kita berarti sedang memposisikan hidup seolah-olah kita masih hidup di masa lalu. Padahal kita sudah mati di masa lalu itu. Sekarang kita itu sedang hidup di masa sekarang. Nah ini yang kita bikin hal yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Ya menggunakan masa lalu itu sebagai pembelajaran. Nah, tadi Pak Adri itu juga betul sekali. Untuk yang masa yang akan datang, esok hari, itu biarlah harinya miliknya Tuhan. Nah, Tuhan. Kadang orang juga merasa ya masa depan itu dipikirin, terlalu dipikirin. Yeah. Saya begini. Padahal belum tentu itu. Dia masih hidup besok. Ya, adanya malah kecewa jadinya. Jadi artinya apa? Hiduplah di masa sekarang, nikmati ya apa yang Tuhan sudah berikan. Yang masa lalu jadikan pembelajaran, yang masa akan datang jangan terlalu dipikirin. Ya, karena itu belum tentu kita itu hidup di masa depan. Karena kita nggak tahu kok 5 menit lagi mungkin setelah ini kita nggak ada pun juga kita nggak tahu. Ya. Tapi tetap kita masih bisa bangun. Masih bisa bangun aja udah bersyukur. Nah, sering kali orang-orang yang muda-muda sekarang kan overthinking gitu ya, sering overthinking, insecure, ya bahasa-bahasa populernya begitu. Ya karena dia mestinya tidur, sekarang ini waktunya tidur ya harus tidur. Tapi dia nggak bisa tidur, kenapa? Mikirin masa lalu. Dia masih hidup di masa lalu, padahal mestinya sudah. Oh enggak, saya sudah enggak melihat masa lalu. Dia mikirin masa depan. Boleh, masa depan kita pikirin apa? Dengan membuat tujuan. Ya, tujuan seminggu, bulan, setahun kita saya buat ini. Nah, gitu. Tapi tetaplah manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Untuk memiliki rasa syukur, hiduplah di masa sekarang. Jadi apa yang ada sekarang, itu yang dinikmati, itu yang disyukuri, itulah yang membuat kita happy, membuat kita bahagia, ya, bahagia sederhana, gitu.
Wah, Vin, ini 1 jam lebih sudah. Oh iya, Pak. Wah, nggak kerasa. Kita mulai jam 7 kurang, sudah jam 8 lewat ini, Vin. Mungkin untuk terakhirnya nih, Avin, apa yang mau dibagikan lagi, Avin? Dari apa yang ditulis di postingan itu tentunya kan punya latar belakangnya itu ya. Kenapa menulis ini, kenapa menulis ini, menulis ini. Mungkin ada yang kelewat, bisa disampaikan. Ya mungkin ya dari atas dulu ya Pak. Kayak hashtag tadi udah saya jelasin. Terus ada poin di tengah. Jadi jangan biarkan pikiran negatif itu malah yang menjatuhkanmu. Di situ ya jangan apapun yang belum kita lakukan terus kita pikirkan dulu. Pikirnya secara negatif belum tentu itu bakal terjadi seperti itu. Jadi jangan biarkan kita itu jatuh hanya karena pikiran. Tapi sebenarnya kita belum melakukan. Kita belum melakukan, hanya sebatas pikiran, kita udah jatuh duluan. Jadi kita mau melakukan sesuatu, kita udah down duluan. Jadi kita sudah tidak percaya. Kita mau lakukan ini, takutnya, bakal gini nih. Bakal ini. Jadi, berpikir positif lah. Apa yang kita lakukan, setiap tindakan kita, ya sebagaimana juga bagaimanapun kita juga harus bisa memanage. Jadi kadang juga kita ada orang yang berpikir juga Pak apa yang dia lakukan itu baik. Ada yang seperti itu melalui tindakan, mungkin apa yang dia perbuat itu buat saya oke sih, tapi ke orang lain itu belum tentu oke buat dia. Jadi juga kadang kita marahin orang, tapi kadang orang itu belum tentu bisa terima. Jadi ada dulu kayak seperti cerita, kalau kamu mau cubit orang, coba cubit diri kamu dulu. Sakit enggak? Kalau kamu rasa sakit dan enggak mau digituin, jangan gituin orang. Sebisanya kita bisa jadi lebih istilahnya bijak lah, memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, lebih ke memilah-milah, Pak. Makanya jangan sampai pikiran negatif yang malah jatuhkan kamu, padahal kita belum ngelakuin apa-apa. Gitu sih, Pak, untuk menjadi bijak itu yang susah ya, Vin ya. Ya, Pak. Untuk menjadi orang bijak yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak, itu yang susah itu. Kalau Avin sudah sampai pemikiran seperti ini, saya yakin karena hasil dari hidup yang lalu, penderitaan-penderitaan yang lalu, sehingga Avin bisa jadi bijak seperti ini. Teman-teman yang mendengarkan, pilihannya ada 2. Kalau mau berubah menjadi bijak, mau dengan kesadaran, atau harus mengalami seperti yang Avin alami. Jangan sampai, saya berharap. Maksud saya itu manusia itu berubah, teman-teman. Itu karena 2 hal. 1, karena kesadaran. 2, karena terpaksa. Beneran ya, Vin ya. Rindu itu berat gitu. Biar saya saja. Betul. Jangan ngalamin. Jadi maksudnya teman-teman ya, yang mendengarkan ini, kita tahu tuh guru yang baik adalah pengalaman. Kan ada yang bilang gitu ya, pengalaman itu adalah guru yang baik, gitu ya, Vin ya. Betul. Tapi ada guru yang lebih baik, yaitu pengalaman orang lain. Tidak berpengalaman sendiri. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang malam hari ini mendengarkan, ya saya sarankan berubahlah ya, sadarlah.
Jadilah orang yang bijak tanpa perlu mengalami yang sudah dialami sama Afin. Cukup saya saja. Cukup Afin saja. Teman-teman jangan. Teman-teman jangan ya. Karena itu berat, biarlah Afin yang jalanin. Untuk kedepannya memang kelihatannya begitu ya teman. Mungkin saya akhiri itu dulu ya sebagai kata penutupnya begitu teman-teman ya. Berubahlah lewat pengalaman orang lain. Jangan mengalami sendiri ya. Kalau punya masa lalu, jangan sesalin apapun yang terjadi, entah itu buruk, pahit, apapun, seperti apa. Jadikan itu pembelajaran, supaya di masa sekarang ini itu bisa dibuat sebagai batu pijakan untuk mencapai tujuan hidupmu di masa yang akan datang. Oke, Afin, gitu dulu mungkin ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.